Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang Tibbun Nabawi. Kita masuk sekarang kepada apa saja pengobatan yang dilakukan oleh Nabi. Pada dasarnya pengobatan yang dilakukan oleh Nabi itu ada dua, yaitu pengobatan secara alamiah, natural, ya, dan yang kedua yaitu pengobatan secara ruhiyah. Nah, pengobatan secara alamiah ini sebenarnya ada pada tubuh kita dan ada pada alam sekitar kita, ya. Nah, Nabi memberikan contoh, ya, di dalam pengobatan secara alamiah, yaitu tentunya perilaku-perilaku preventif yang harus kita lakukan. Misalkan pengobatan secara alamiah ini seperti olahraga. Nah, Nabi menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan. Sehingga olahraga yang disukai oleh Nabi itu adalah berkuda, ya, memanah, berenang. Walaupun masa itu mau berenang di mana, kan begitu. Tetapi untuk saat ini berenang itu menjadi sebuah solusi kesehatan. Ya, misalkan orang yang pingin sehat tubuhnya, segar tubuhnya, ya, silakan memperbanyak renang, ya. Atau ingin kuat nafasnya, silakan berendam, ya, berenang, ya. Nah, karena air merupakan salah satu wujud daripada obat yang Allah berikan secara alamiah. Nah, berkuda misalkan. Nah, ini salah satu cara menjaga kesehatan atau obat yang diberikan oleh Nabi untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ternyata berkuda itu olahraga yang menggerakkan seluruh tubuh ini, terutama kaki, tangan, ya, badan bahkan. Nah, kalau sekarang itu dengan alat-alat olahraga yang di fitness itu. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya, untuk menjaga kesehatan, untuk mengobati rasa capek, pegal dalam diri kita. Nah, itu sudah dilakukan oleh Nabi, ya. Yang kedua, misalkan dengan memanah. Memanah itu cara untuk mengobati ketidakfokusan kita atau melatih konsentrasi kita, ya. Nah, dan tidak hanya sekedar itu, tapi badan pun itu dibuat kuat, ya, seperti tangan, ya, daerah bahu sebelah sini. Nah, ini kalau kita sakit bahu misalkan, silakan memanah dengan cara menggerakkan. Nah, kalau sekarang itu menggerakkan dengan cara menarik kedua tangan ke samping, ya, ke samping kanan dan samping kiri. Tapi itu harus dengan menggunakan beban tetap. Makanya di fitness itu penting, ya, orang olahraga misalkan dengan fitness itu penting. Atau dengan alamiah yang lain, kita berjalan, ya, berjalan setiap pagi, ya. Ini karena segala penyakit, ya, segala penyakit itu pada dasarnya banyak ada di solusinya banyak di kaki, karena kaki itu memiliki sekian banyak saraf di telapak kaki. Makanya kalau kita setiap hari olahraga atau jalan saja, ya, 15 sampai 30 menit misalkan, nah, itu adalah salah satu cara untuk memberikan kesehatan atau terapi di dalam penyembuhan diri kita sesungguhnya. Nah, ini secara alamiah. Alamiah yang kedua, ya, selain olahraga, yaitu menjaga makanan. Apa? Supaya kita terhindar dari makanan-makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu terutama makanan yang haram. Nah, makanan yang haram ini kenapa kok tidak boleh masuk tubuh? Karena makanan haram pastilah memiliki kemudaratan terhadap tubuh. Ya, kalau makanan-makanan haram masuk ke dalam tubuh, yakinlah pasti merusak fungsi daripada organ tubuh kita, ya. Nah, makanan haram ini jelas tidak ada manfaatnya bagi tubuh kita, ya.
Nggak ada orang kemudian berobat dengan makanan haram, terus artinya berobat itu masuk ke dalam tubuh, ya masuk ke dalam tubuh, masuk lewat mulut kita, masuk ke dalam tubuh, tidak ada kemudian itu bisa menyembuhkan, ya, karena jelas Allah ya mengharamkan makanan-makanan yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha anzala ad-da'a wad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an." Ya, fatada'u wa la tada'u bil muharram. Ya. Ini jelas, sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya dan menjadikan obat untuk setiap penyakit. Maka berobatlah dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Udah jelas. Ya, bahwa tidak ada yang namanya barang haram itu menjadikan seseorang itu menjadi sehat karenanya, ya. Barang haram tetaplah haram, ya. Misalkan contoh lagi yang alamiah, ya, makanan yang halal, misalkan halal, ya, makanan halal kemudian masuk dalam tubuh dan itu bisa menyembuhkan, walaupun sesungguhnya bukan benda itu yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan, ya. Itu adalah sebuah perantara saja sehingga tubuh bisa sehat. Ya, misalkan ketika Nabi Musa alaihissalam mengalami sakit, kemudian minta kepada Allah, Allah tunjukkan kemudian salah satu daun yang kemudian untuk dikonsumsi dan akhirnya sehat, ya. Tapi kemudian di sisi lain pada waktu yang lain Nabi Musa kemudian sakit kembali, ya, mengambil lagi daun itu tapi tidak bersandar kepada Allah, akhirnya nggak sembuh-sembuh. Kemudian Nabi Musa protes. Maka Allah katakan, dulu bersandar kepadaku, sekarang bersandar kepada daun. Nah, artinya apa? Setiap obat itu semuanya jangan bersandar kepada obatnya, ya, tetapi bersandarlah kepada Allah. Nah, obat itu adalah perantara untuk menyembuhkan, ya. Nah, ada hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, "Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima hurrima 'alaikum." Sungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan pada kalian. Artinya, tidak ada barang haram yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, ambillah makanan-makanan yang halal untuk bisa menyembuhkan diri kita. Ya. Yang paling penting bagi kita adalah olahraga dan konsumsi makanan-makanan yang halal, yang obat-obat yang halal yang di dalamnya tidak tercampur dengan barang-barang yang haram. Maka insya Allah Allah akan berikan kesembuhan kepada diri kita. Nah, bagaimana dengan khamr misalkan, atau sesuatu yang memabukkan, apakah bisa menjadi obat? Maka Rasulullah bersabda, "Man tadawa bil khamri fala syafa'ullah." Barang siapa yang berobat dengan khamr, niscaya Allah tidak akan memberikan kesembuhan. Sekali lagi, keharaman sesuatu, ya, ketika masuk dalam tubuh tidak akan pernah sembuh, karena tubuh ini sudah Allah ciptakan sedemikian rupa sehingga Allah juga berharap kepada tubuh kita ini untuk bisa bersih. Bagaimana tubuh yang bersih ini kemudian bisa masuk surga, gitu. Nah, sedangkan dalam tubuh itu ada barang yang haram. Nah, tidak mungkin, gitu. Tidak mungkin tubuh ini bisa masuk surga dengan adanya barang yang haram. Oleh karena itu, jauhilah barang haram di dalam melakukan penyembuhan-penyembuhan, ya, sebagai obat. Jangan pernah menjadikan barang haram itu sebagai obat. Jadikan obat-obat. Carilah obat-obatan yang kemudian obat-obatan itu halal secara syariat. Baik, ini yang bisa disampaikan. Prinsipnya adalah dua hal itu yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjutkan di momen berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.